I have you. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Randa di Canda Cerita Asik bareng Randa. Kali ini mungkin kalian melihat ada yang berbeda. Di belakang tidak seperti biasanya. Karena memang hari ini adalah hari yang super spesial. Karena Randa berkesempatan untuk hadir di salah satu rumah super mega bintang. Wow. Dan ini Randa senang banget bisa kesini. Sekarang kita undang orang. Please welcome Eri Susa. Halo Kak Eri. Halo. Anda senang banget bisa bukan mengundang ini ya, datang dan bawa Canda ke sini. Silakan duduk Kak. Terima kasih. Kapan lagi silakan duduk di rumah sendiri ya kan? Di rumah. Kak Eri. Iya. Makasih ya sekali lagi. Sama-sama. Canda bisa berdiri di rumah Eri Susan itu, aduh seneng banget emang. Makasih loh. Bener, aku seneng banget. Dan berkesempatan untuk ngobrol dan menjuliti orang. Menjuliti. Ilmunya Penyanyi. udah tinggi, mau menjuliti udah tinggi. Enggak sih, tapi Oke, baiklah. Kak Eri belum tahu Canda. Itu bukan begitu. Kak Eri. Diawali dengan yang manis-manis dulu. Yes. Oke. Aku cuma mau nanya, Kak Eri sekarang kan sebagai penyanyi dengan kondisi kayak gini kan aku juga ngerasa tuh. Gitu kan. Apa tuh maksudnya? Aja bilangnya, gitu. Jadi kesibukan Kak Eri sekarang gimana sih? Aduh, biasanya kalau ini waktu sebelum masuk masa pandemi, ya pekerjaan pastinya ya kita cukup padat, sama Randa juga seperti itu ya Yes, kan, off air. Ternyata setelah pandemi jadwalku makin padat. Apanya? Padat berkebun, padat berolahraga, padat masak-masak. Aduh, itu kurang lebih seperti itu. Jadi emang semua kalangan tuh lagi bener-bener di fase-fase yang kena dampak yang nggak kecil gitu loh, bukan dampak yang biasa gitu kan. Oh ini Terus? global sih. Iya, global banget kan. Kak Eri nggak bikin apa gitu, bikin apa karena pandemi. Kak Eri bikinnya gini. Kak Eri punya trik gini. Aku sebenarnya kepikiran pengen bikin masalah gitu, cuma masalahnya nggak ada ya. Jadi enggak lah. Namanya seniman ya nggak jauh dari kreativitas. Maksudnya tetap menyemangati diri. Bagaimana caranya dalam situasi pandemi seperti sekarang kita juga nggak mati kreativitas. Jadi pada akhirnya aku punya cukup waktu untuk mulai lagi nulis lagu. Wow. Kayak gitu. Itu kalau musisi itu gitu. Kalau lagi nganggur malah menghasilkan karya gitu loh. Jangan kalau nganggur fokusnya tidur aja kayak Bang Kinoy gitu kan, nggak boleh. Harus tetap berkarya gitu kan. Terus aku tuh penasaran. Kayaknya kan lagi santai, bisa dibilang santai sekarang kan, berkaryanya santai, nggak apa ya, terpaku atau harus ada jadwal ini jadwal itu, tapi itu emang santai ngalir berkarya gitu. Kak Eri selama ini ada yang nyemangatin nggak sih, orang spesial gitu? Spesial, aduh. Karena selama ini kan tertutup tuh. Kalau bercanda aku tuh pengen tahu semuanya gitu. Oh gitu, ya ampun. Kayaknya udah bukan rahasia lagi deh. Seseorang yang menyemangati yang spesial. Yang spesial. Ada Bunda. Itu kan, aku udah tahu pasti jawabnya nggak benar ini pasti. Itu maksudnya, iya. Itu seorang ibu itu sangat spesial loh. Yes. Kan? Yes, aku setuju. Tapi kan pasti ada seseorang di luar sana, mungkin, aduh, Kak Eri saya, kok pakai Kak Eri saya, udah makan belum, hari ini kegiatannya apa gitu kan, orang belum pernah tahu nih. Kira-kira ada nggak sih? Enggak banget ya sebenarnya, kayak gitu banget. Support itu selalu ada dari orang tua, dari pacar. Enggak, itu jawabannya formal banget, aku nggak mau. Terus maunya dari siapa? Aku Spesial itu dari pacar kan maksudnya? Enggak juga. Enggak sih, juga. enggak Jadi maunya Randa apa? Jangan bikin gue emosi deh. Ya, maksudnya orang spesial ya di luar teman, di luar sahabat, emang deketnya itu ya spesial. Iya, pacar saya spesial. Kenapa saya
harus sejam 3 kali sih Randa dari pacar? Pacar ya? Iya Udah dong. dijawab? Oh udah. Udah ya? Oh, Udah. pacar. Berarti selama ini Iya. Kak Eri itu udah punya pacar. Tapi Udah. kenapa orang nggak pernah lihat? Aku tuh nggak cantik, tapi juga nggak jelek-jelek amat ya kan, lumayan lah, sedikit manis masa iya nggak punya pacar. Walaupun mungkin itu juga terpaksa sih dia mau pacaran. Loh. Tapi ini beneran orang nggak pernah tahu Kak Eri. Ada bocoran nggak? Inisial kayak atau dia itu seorang yang gini. Kenapa Kak Eri bisa jatuh hati sama dia? Kenapa dia bisa jatuh hati sama Kak Eri? Oh gitu, waduh. Ini cerita yang sebenarnya aku nggak pengen blow up ya. Tapi Bercanda harus. kalau ditanya inisialnya, biarlah itu tetap menjadi rahasia bagi yang belum tahu. Tapi kalau di antara lingkungan seniman sih udah pada tahu gitu. Masa? Enggak mau pernah. Nggak apa-apa sebut inisial juga nggak masalah, kalian tahu SH. Inisialnya SH. SH. Cari deh tuh, terserah ya kan. Sarjana hukum. SH. Susah hidup. Susah hidup. SH. Inisialnya SH. SH. Terus sosok yang seperti apa sih? Sosoknya Apa tinggi, berewokan, terus rambutnya panjang, suka di pojok-pojokan ruangan apa gimana? gendruwo. Gimana? Dulu sih cakep ya, dulu Oh, gitu. oh gitu. Sekarang sih agak menurun, tapi berhubung saya juga udah menurun, jadi nggak ada masalah gitu. Nggak, secara pribadi sih orangnya sangat baik. Sangat baik. Walaupun seringkali juga menyebalkan, tapi dia tipikal laki-laki yang setia dan patut untuk dipertahankan seperti itu. Wow. Pemirsa, Jawabannya itu selalu rapi, tidak menimbulkan banyak penafsiran, tapi pas gitu Kak Eri. Tapi aku tuh pengen yang rancu-rancu gitu. Aku pengen yang supaya orang banyak penafsiran yang lain gitu. Terus, aku penasaran nih. Pacarnya Kak Eri juga seniman. Tawa. Aduh. Apa artinya ketawa? Artinya ketawa. Ini benar-benar ada yang lain loh yang aku hadapin. Jadi kalau coaching dia nggak gini nih. Oke, Makanya ini aku mohon maaf, ini sebenarnya guru aku. Kak Eri itu adalah guru aku, tapi kalau di sini ini canda. Oh iya. Jadi rumahnya Randa. Nah, cerita asik bareng Randa, bukan cerita asik bareng Eri. Jadi Randa harus menjuliti Kak Eri. Oke, fine. Nggak ada masalah. Silakan, tadi belum dijawab. Di lingkungan seniman, iya. Di lingkungan seniman. Lingkungan seni, betul. Buat kalian yang tahu clue-nya nanti boleh komen di bawah ya. Oh, komen. Nanti kita cari, nanti kita serbu lagi Kak Eri. Kayaknya Eri Lover, siapa bakal jawab ini ya? Oh, Eri Lovers sudah tahu? Oh, udah. Tapi mereka juga pinter loh, nyimpen rahasia loh. Oh, Luar biasa. hebat loh, kok bisa ya? Udah aku ancemin semuanya, udah tenang aja. Ancamnya nggak pakai kekerasan kan? Oh, enggak. Kekerasan itu tidak menghasilkan apa-apa. Justru jadi aku mau jadi Eri Lovers aja. Aku jaga rahasia. Aku jaga rahasia, bener deh. Kalau jaga rahasia tuh biasanya tiap bulan aku kirimin sembako gitu. Oh gitu ya? Pengen dong. Jangan dong. Oh iya, aku tadi penasaran lagi. Penasaran mulu? Ya aku memang penasaran orangnya. oke, baiklah. Jadi punya pacarnya inisialnya SH. Di lingkungan seniman juga. Terus dia aku mau tanya apa ya? Kalau lupa kita skip pertanyaan. Enggak, jangan. Nggak boleh. Ini namanya juga usaha ya. Iya gitu. Nah, untuk hubungan asmara, Kak Eri Susan kalau ada nilai 1 sampai 10, Kak Eri Susan tuh menduduki nilai keberapa? 1 itu sangat jelek atau 10 benar-benar sempurna. Kehidupan asmara. 15. Wow. Itu nggak Ada cerita yang itu 10. gila itu kalau udah 15 itu. 15. Oh, kalau 10 itu 1 sempurna. sampai 10. 10 itu sempurna. Kalau 1 Satu itu sangat jelek jelek banget. Kehidupan asmaranya apa, selalu sedih atau selalu bahagia atau gimana sih? Enggak juga sih. Berapa ya? Ya 8 lah ya. 8. Mendekati sempurna, tapi Mendekati tetap sempurna. normal, ada juga selisih Yes, paham dan sebagainya. yes. Justru kesempurnaan itu lahir dari ketidaksempurnaan. Iya betul sekali. Benar ya? Kan gitu ya? Iya. Makasih Kak Eri. Dia baca belum sih? Hah? Nah ini banyak banget karena Banyak bintang tamu yang kayak banget. gini balik nanya sama bosnya gitu kan.
kan Randa sering nanya, kalau nanya pacar Randa, pacar itu dulu apa pengertiannya? Oh gitu, calon pendamping hidup. Calon pendamping hidup. Biasa. Oh, kalau calon pendamping hidup berarti belum punya. Belum ya. Tapi kan kadang orang banyak ngertiin itu pacar itu banyak artinya kan. Jadi setiap Randa ditanya, Randa tanya dulu pacar itu apa? Ngeles aja ya dia. Enggak, bukan ngeles kan. Enggak, bukan ngeles, enggak, next, skip. Menurut Kak Eri, hubungan asmara itu sebenarnya apa? Dan hubungan asmara itu seberapa dampaknya ke kehidupan karir, ke kehidupan pribadi Kak Eri? Aduh, jawabnya bingung nih. Nggak tahu ya gini, aku tuh ya kalau urusan asmara, dari dulu ketika aku menjalin satu hubungan dengan siapapun gitu ya, hubungannya malah lebih seperti pertemanan gitu. Seperti pertemanan. Iya, jadi nggak ada yang sayang, I love you. Jauh Berarti banget. Kak Eri bukan bucin. Bukan bucin, mohon maaf ya, bukan bucin. Terus kebetulan juga cowok aku juga bukan tipikal yang romantis. Jadi emang lebih banyak ngobrol kayak temen aja gitu. Tapi ketika membahas sesuatu yang sifatnya lebih serius, ya kita serius. Tapi Kak Eri emang tidak mengharapkan cowok seperti misalnya contohnya Randa gitu kan. Karena kan kalau misalnya ada cewek suka digombalin, nyanyiin, dikasih bait-bait syair-syair yang bikin dia melayang gitu. Kak Eri emang nggak pernah mendambakan sesosok yang seperti itu. Ini jujur ya, nggak tahu ya, agak aneh emang gue ini kayak gitu. Bahkan dulu tuh pernah sebelum menjalin hubungan dengan yang sekarang, yang sebelumnya itu malah romantis banget. Tiba-tiba entah aku pulang dari kuliah, entah pulang dari waktu itu buka kamar susah, ternyata udah banyak gift, entah hadiah apalah gitu dari luar negeri dan sebagainya. Akunya malah nggak, ini apaan sih ya gitu. Karena gini, aku ngerasanya aku ini bukan perempuan cantik, aku bukan Tamara Plesinski, jadi lu biasa aja kayak gitu loh maksudnya. Ketika maksudnya kalau mau memenangkan hatiku itu justru lebih kepada bagaimana lu bisa jadi teman ngobrol yang baik Dan mengerti kan. dan mengerti. Balik lagi, perempuan ingin dimengerti. Tidak harus romantis tapi pengertian. Betul sekali. Romantis kalau gombal dong buat apa ya? Nggak boleh gombal-gombal mah. Kalau nggak romantis, kalau nggak romantis. Gombal itu romantis ya. Aku lupa. Terus kayaknya udah berapa tahun menjalin hubungan dengan yang ini? Wah, ini Berapa kayaknya aku bisa dapet piala ya. Udah lama banget nih kayaknya. Apa udah dari beberapa keturunan gitu? Harusnya malah udah punya keturunan kayaknya. Udah Kurang berapa? lebih sekitar 11 tahunan. 11 tahun. Kok belum nikah? Itu pertanyaannya, kok belum nikah Anda? Kok belum nikah? Belum nikah apa? Iya kan orang banyak penasaran kan, aduh Kak Eri itu orangnya mapan loh. Sudah ya wanita yang benar-benar kalau orang lihat ya dari penglihatannya benar-benar kerja keras, terus mandiri, makanya tidak terlalu suka sama hal yang romantis itu masuk akal dan saling keterkaitan lah gitu. Terus kenapa nggak mau segera menikah setelah hubungan 11 tahun? Rada yakin kan udah saling mengenal, udah saling paham gitu, kenapa nggak langsung nikah? Apa masih ada ragu-ragu? Apa masih ada beberapa opsi? Ragu sih enggak, justru udah yakin banget. Udah yakin banget. Cuman gimana ya sebagai perempuan, ini tim gue boleh turun dulu nggak semuanya di sini? Enak banget nih tim gue di sini. Lu pada nyimak semua omongan gue ya. Ya diam. Kamu. Jadi, ya nunggu dilamar aja. Oh. Seperti itu. Jadi sebenarnya Kak Eri udah nunggu. Hah? Dari nunggu sampai enggak. Karena gini, kalau aku fasenya itu udah lain Randa. Jadi gini, kalau aku tuh fasenya udah yang gini, sampai berpikir kepada itu teman gue ada yang nikah tuh pada cerai gitu. Jadi sebenarnya arti sebuah hubungan itu apa buat mereka? Kalau buat aku bisa bersama dengan orang kita sayang aja, itu udah bersyukur banget gitu. Jadi someday kalau ya siapa yang nggak ingin nikah juga pastinya pengen sebagai perempuan. Cuman ya kita tunggu waktunya Tuhan aja yang terbaik, ya kan, daripada dipaksain ternyata dia juga belum yakin buat apa gitu. Gitu.
fasenya udah lain. Yes. Jadi kalau memang sudah terlalu lama belum menikah itu jadi punya apa ya? Lucu loh. Karena apa? Lucu ya? Karena dulu ketika aku SMA, aku nih orangnya bisa dibilang agak naif. Satu-satunya perempuan mungkin di dunia yang tidak mengenal cinta monyet itu adalah aku. Saking cueknya. Pertama kali pacaran berarti kapan? Umur berapa? Justru itu masalah gini. Aku tuh SMA pernah punya kepengenan gini. Nanti someday aku akan punya pacar. Satu orang yang benar aku cintai dan itu akan menjadi suami aku gitu atau pendamping hidup aku gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu itu tidak terrealisasi karena kita menghadapi satu fase gitu bahwa ternyata tidak semua apa yang menjadi itu harapan itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi udah dikasih tahu ya, tadi silent handphonenya, maaf ya, kita usir kak. Gitu ya. Terus, Gitu. Jadi setelah tidak terrealisasi, ya udah akhirnya, agak buyar di konsentrasi gue. Tunggu. Oke, akhirnya tidak semua apa yang menjadi pengharapan atau keinginan kita itu bisa terrealisasi. Ternyata proses hidup itu berbeda. Walaupun kita tidak menghadapi sakit, putus cinta, patah hati dan sebagainya, tapi itu semua mesti kita alami ternyata. Gitu. Ya untuk semakin mendewasakan kita kan gitu. Kalau ditanya, aku dulu malah sering ngejodoh-jodohin, jadi mak comblang di antara teman-teman. Jodoh-jodohin gitu. Nggak tahu mungkin ini azab karena sering jodoh-jodohin, akhirnya aku yang susah gitu. Tapi aku jujur aja, aku pertama kali ngerasain jatuh cinta itu justru saat kuliah. Baru saat kuliah? Dan pertama kali ngerasain jatuh cinta saat itu juga aku patah hati. Wow, saat kuliah? Karena aku pernah ditembak satu cowok ceritanya di kampus aku dulu. Dan aku menolak dengan alasan bahwa aduh mohon maaf deh, kita berteman aja deh gitu. Masalahnya gue nggak tahu, gue belum pernah pacaran, gue nggak ngerti yang gue rasanya cinta apa enggak. So kita berteman aja gitu. Wow. Iya. Beda banget sama anak-anak sekarang. Iya, emang. SMP udah papi mami. Gitu ya. Ya ampun. Papi dan mama belum. Mimi pipi gitu. Justru Kak Eri serem ya. mulai cinta-cintaan itu baru kuliah dan itu langsung patah hati. Iya. Jadi akhirnya si cowok yang nembak aku itu dia harus melanjutin kuliahnya ke Jerman. Setelah sebulan kepergiannya baru tuh ngerasain kayak kangen apa gitu. Terus nangis nyesek, ternyata aku tuh cinta sama dia ya gitu. Kenapa mereka nggak terima? Pas gue patah hati gitu. Dan seumur hidup aku pacaran tuh baru 3 kali dengan Askara. Wow, baru 3 kali. Umur kayaknya berapa? Umur enggak. Biasanya orang nggak boleh umur. Tapi tebak dulu Randa, coba berapa? Dari 31. Aduh, aku terharu. Pengen nangis. 35. Aduh, terharu. 56. Jauh amat. Udah. Emang mau dikasih tahu sama penonton? Oh, nggak apa-apa. Biasanya kan orang tertutup sama umur, kayaknya enggak. Enggak. Karena buat aku umur itu berkah yang Yes. Tuhan beri. Benar. Jadi Makin tua makin berkah. Iya, benar dong. Karena belum tentu yang muda-muda ini akan mengalami masa tua. Jangan gitu kayak Loh, aku iya, kayak makanya umur bersyukur gitu. berkah itu umur. Yes. Kalau Randa pasti aku doain panjang. Amin, Allah. Jadi umur berapa? Sekarang umur panjang Desember 2020, usia saya 24. Kebalikannya. Kak Eri awet muda, aku nggak peres. Aduh. Kak Eri awet muda. Aduh gimana ya? Makanya aku tuh kalau ketemu teman-teman kamu tuh berasa seumur kan. Makanya Kak Eri adalah salah satu penyanyi yang senior yang nggak merasa senior. Jadi Kak Eri itu selalu datangnya on time, aku tahu, dan aku malah yang sering telat. Datangnya on time. Dan Kak Eri kalau datang ngobrolnya bareng kita, nggak gabung sama yang senior lagi, malah sama kita ngobrol gitu. Aku gabung sama senior itu berasa tua, obrolannya udah suami. Nah sekarang 42. Target menikah umur berapa? Aku udah nggak mau bilang target lagi, karena udah berapa kali target selalu lewat. Jadi biarlah
kita jalani, kita nikmati aja, kita syukuri. Yes. Nanti tiba-tiba, Kau masih merasakan kasih sayang gitu. Iya dong. Nggak harus dari seorang spesial, dari teman, dari sahabat, rekan kerja Orang gitu ya. banyak banget yang sayang sama aku, Cek. Aku juga sayang. Thank you. Lagi kalau dikasih peluang untuk main kesini terus. Oh, dengan senang hati dong. Kayak punya lagu sih, Kamu guys. tadi aja baru nyampe, kamu bilang jauh. Iya jauh banget sih emang. Tapi kayak punya alat musik kan? Hah? Alat musik kalau di sini tuh paling cuma gitar ya. Oh gitar. Keyboard. Tapi kalau Randa mau main nanti deh aku mesti beli keyboard dulu biar Wah. dia sering-sering main ke rumah. Nanti next aku mau main kesini harus ada keyboard, Piano, piano, ya. kita nyanyi-nyanyi. Oke, seru banget. Di segmen 1 ini kita ngobrolnya banyak banget dan nanti ketemu di segmen 2 yang ditunggu-tunggu, Jakat Jawab Singkat. Masih bersama Randa dan KRI Susan di Canda Cerita Asik bareng Randa. Asik ya. Asik ya. Jadi setelah kita melewati segmen 1, ngobrolnya panjang, mengulik sisi lain dan sisi orang yang banyak nggak tahu tentang asmaranya KRI Susan. Wah, aku senang banget dapet info baru. Sekarang segmen 2. Segmen 2 itu Jakarta. Jadi KRI harus duduk di kursi panas ini. Silakan. Apa yang spesial dari kursi ini coba aku tanya? Kalau biasanya merah sekarang hitam. Karena bukan di studio yang biasa. Oke, nggak apa-apa, no problem. Black is my element. Yes, me too. Oke. Oke, di segmen kedua, seperti biasanya, seorang bintang tamu akan dikasih 15 pertanyaan dan harus menjawab itu secara singkat, padat, jelas, dan tanpa berpikir panjang. Dan pandangan Eri harus menuju kamera. 15 pertanyaan dijawab secara singkat, padat, dan jelas. Siap Putih. Eri? Belum. Siap Eri? Oke. Oke, Jakat jawab singkat. Nyanyi atau bisnis? Nyanyi. Kuliner atau traveling? Kuliner. Hal terkonyol yang pernah dilakuin? Nyanyi ngompol di celana. Fashionable atau sederhana? Sederhana tapi fashionable boleh dong. Oh boleh. Orang nggak tahu kalau Kak Eri pernah. Orang nggak tahu kalau Eri Susan pernah. Pernah makan 3 piring sambil tidur, habis itu begitu bangun lupa kalau aku yang makan. Pengusaha atau artis? Pengusaha. Atau artis? Pengusaha. Cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Ganteng tapi miskin deh, rezeki bisa dicari bersama. Oke, Nanti sudut pandang dulu. Diputusin atau mutusin? Oh mutusin. Mendua atau diduakan? Gak enak dua-duanya ya, diduakan aja deh. Diduakan. Ketinggalan handphone atau ketinggalan dompet? Ketinggalan handphone aja. Nggak pakai make up atau nggak mandi? Nggak pakai make up gue yang penting mandi. Balikan sama mantan atau ketemu sama setan? Aduh, mending balikan sama mantan serem banget ya setan. Berondong atau duda? Nggak masalah tuh sebenarnya dua-duanya. Duda aja, duda. Humoris atau atletis? Humoris. Jalan sama pacar atau ngumpul bareng keluarga? Ngumpul bareng keluarga. Tepuk tangan buat Kak Eri Susan. Wah, 15 pertanyaan sudah dijawab dengan sedikit keraguan-raguan dan banyak penjelasan di akhir kalimat. Ya orang tipis-tipis banget pilihannya Iya gimana? tipis-tipis, tapi kok Kak Eri tetap ada kesulitan nih, terutama di bagian Apa? Bagian apa? Bagian apa? nyanyi atau bisnis tetap milih nyanyi. Kenapa Kak Eri? Semua orang tahu lah kalau itu, termasuk keluarga aku tahu, termasuk pacarku semuanya tahu bahwa aku bilang bahwa aku tuh kalau udah nyanyi lupa semua masalahku. Nyanyi itu bener-bener kayak nafas buat aku, jadi emang bener-bener kebahagiaan aku banget. Wow. Gitu deh. Terus ini tadi Apalagi? hal terkonyol tadi nyanyi terus pipis di celana. Itu gimana ceritanya? Jadi aku tuh nyanyi kan dari umur 5 tahun. Jadi ceritanya ya biasalah ya namanya anak kecil ya, Iya. belum tahu lah hal kayak gitu.
ceritanya sebelum dipanggil aku tuh saat itu lagi mau pipis ceritanya. Ternyata namaku dipanggil harus perform. Terus aku bilang, aduh Bun, nggak bisa udah dipanggil nanti penonton marah. Akhirnya naik tahan. Ngompol juga. Itu di panggung ngompol. Iya. Di panggung. Untungnya masih 5 tahun jadi masih lucu. Kalau sekarang coba deh. Bahaya. Ini juga fashionable atau sederhana tapi fashionable. Gimana maksudnya kayak? Jadi gini, bahwa sesuatu yang sifatnya fashionable itu kan tidak harus selalu mahal. Yes. Gitu. Jadi kalau aku memang dari dulu nggak pernah macam-macam. Orang baju juga kebanyakan warnanya cuma putih, hitam gitu-gitu. Warna-warna basic, terus denim, ya gitulah. Jadi kalau ditanya aku lebih suka yang simpel-simpel memang. Yes. Tapi simpel itu juga tapi simpel. Fashionable. Iya, karena kan ada keterkaitan dengan pekerjaan. Benar-benar, karena fashionable nggak harus glamour. Betul ya. sekali. Kayak itu kalau jawab tuh, aduh seneng banget ya. Next. Ya, cowok ganteng tapi miskin atau cowok jelek tapi kaya? Ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin. Oh, jadi Kak Eri kayaknya sudah tidak lagi matok materi. Jadi lebih baik dia nyaman dipandang, memberikan mood yang baik, apa seperti itu? Bohong aja gitu kalau wanita tidak butuh materi. Wanita itu sangat butuh materi. Jadi berbahagialah cowok-cowok kalau cewek itu masih minta duit sama dia ya. Tapi kok pilihannya? Nah, cuman begini, karena aku dari kecil udah kerja deh. Dari umur 5 tahun aku udah cari uang sendiri. Sekolah udah biayain sekolah sendiri. Jadi memang dari kecil udah terbiasa mandiri. Jadi kehidupanku tidak bergantung kepada laki-laki. Apalagi bicara materi, pikir kalau laki-lakinya ganteng tapi miskin ya rezeki masih bisa dicari bersama lah gitu. Tapi paling enggak tiap hari tuh enak gitu, ada sedap dipandang mata. Berarti bener kan perkiraannya tuh, karena cewek tuh tetap yang pasti itu visual juga penting gitu kan. Jadi tiap bangun pagi. Tapi buat aku tuh nggak ada orang ganteng atau jelek loh. Yes. Ya kan? Relatif ya. Relatif ya. Dia juga bisa jadi ganteng banget kalau dia kaya sih. Gitu ya. Kadang-kadang cewek bilang gitu. Ganteng kaya tuh, setia lagi ya. Doain apa coba? Royal lagi. Terus biar semua wanita kayak iya. Kak Eri takut banget ketemu sama setan. Aku nggak pernah berharap dan jangan sampai. Kan nggak pernah. Apa pernah ada kejadian waktu kecil sih dulu, waktu masih kecil kan biasa kalau di kampung itu kan kita suka main petak umpet apa segala macam. Eri diculik? Pernah lihat pocong aja kabur. Itu seumur hidup, tapi berikutnya nggak pernah lagi. Dan setelah abis itu udah kapok. Dan lebih memilih balikan sama mantan. Iya. Kalau kok orang banyak bilang sih Kak Eri, aku kan sambil belajar asmara nih, sama orang lebih senior. Orang banyak bilang sampah itu dibuang, mantan itu dibuang pada tempatnya, berarti kan kayak sampah. Apa juga bilang kayak gitu sih? Lihat-lihat dulu, kalau mantannya memang sudah sadar gitu, dia ngebuang yang berarti buat dia, terus dia menjadi kembali menjadi pribadi yang baik, kenapa enggak? Oh gitu. Siapa tahu kan gini, ketika putus apapun story-nya kan kita nggak tahu kalau dia jodoh pasti satu saat akan balik kan gitu. Bener, soalnya banyak orang balikan kok di luar sana. Tapi kalau udah disia-sia, disakitin apa balik situ lagi ya. Tapi kalau pilihannya ketemu setan ya tetap balik ke mana? Ya kan ketemu doang, meet up sama setan. Gak amat ya. Jadi berondong atau duda ini agak susah Kak Eri jawabnya. Dua-duanya bisa sih, Kak Eri bilang gitu tadi kan. Dua-duanya bisa. Kenapa? Masalahnya di awal udah dibahas masalah umur deh. Jadi aku harus tahu diri gitu. Berondong jadi kayak tante-tante genit kayaknya. Tapi kan berarti Kak Eri setuju juga, misalnya Kak Eri punya pacar cowok yang jauh lebih muda itu, emang Kak Eri nggak keberatan gitu? Sebenarnya gini, yang namanya dalam sebuah hubungan, kalau kita bicara jodoh ya kita nggak tahu ya, apakah perawan dapat duda, ya kan, apakah janda dapat perjaka, kita nggak tahu. Yang penting itu dia bisa bersikap secara dewasa gitu loh. Nah kalau aku rasanya kalau yang jauh lebih muda dari aku kayaknya enggak ya. Enggak, karena pernah muda, jadi tahu kalau pikiran anak muda itu seperti apa gitu. Tapi juga duda kan belum tentu juga tua dia. Nah, tapi nggak berondong juga. Otomatis kan berondong. Tadi kan Kak Eri bingung milihnya, berondong kan otomatis kan muda.
Iya, Tapi tapi kan makanya kenapa aku bilang duda kan belum tentu juga tua. Ya karena kan hubungan itu kecocokan. Nah, apalagi dia pernah gagal, pasti belajar Yes. dari kesalahan yang sebelumnya. Yes. Nah, terus ini nih yang terakhir nih mau bahas nih. Jalan sama pacar atau ngumpul bareng keluarga. Kak Eri milihnya ngumpul bareng keluarga. Padahal pacar itu kalau menurut penjelasan dari seorang Eri Susan, pacar adalah calon pendamping hidup. Kenapa tidak memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan calon pendamping hidup, tapi lebih memilih kumpul bareng keluarga? Kan udah ketemu dari kecil. Iya, jadi beda sih deh. Kalau bicara tentang keluarga atau pacar itu kan bukan pilihan ya. Kita tahu porsinya gitu. Maksudnya bahwa kalau keluarga itu dalam kondisi apapun, gagalnya kita, hancurnya kita, satu saat kita pasti akan kembali keluarga dan yang welcome sama kita tanpa ada istilahnya apa ya, itu cuma keluarga. Tapi kalau pacar someday itu kalau dia bisa putus ya udah dia hanya bekas pacar, tapi keluarga tidak akan menjadi bekas keluarga. Terus kan belum jadi calon pendamping hidup. Maksudnya nanti juga kalau udah menikah, tiap hari kan aku udah sama dia. Tapi emang keluarga ini kan namanya orang tua kita bertambah usia terus, kita akan merindukan momen-momen kebersamaan yang mungkin akan jarang lagi kita lewati. Kayak kita setuju. Aku setuju banget tadi. Anda kan cinta keluarga juga. Yes. Nah, ini menarik banget. Dari jawaban Kak Eri, kita sudah bisa sedikit banyak tahu intinya adalah keluarga adalah nomor satu buat Kak Eri Susan. Dan Randa selalu di segmen ketiga nanti Randa akan bahas dan penasaran sama keluarganya seorang Eri Susan. Gimana seorang keluarga Kak Eri Susan itu melahirkan seorang penyanyi, seorang wanita yang luar biasa ini. Tetap di sini, kita ketemu di segmen 3. Oke, masih bersama Randa dan Eri Susan di acara Canda Cerita Asik bareng Randa. Oke, kita sudah melewati segmen 1, ngobrolnya seru. Kita banyak tahu tentang Kak Eri Susan. Di segmen 2 kita banyak tahu tentang pilihan dan sudut pandang dari Kak Eri Susan. Sekarang di segmen 3 seperti biasa, Kak. Di segmen 3 ini kita akan bahas sesuatu topik yang mungkin nanti bisa dijadikan pelajaran atau mungkin kakak ingin berbagi supaya apa ya, di acara ini nggak cuma seru-serunya aja dapat, tapi ada pembelajaran dan hikmah yang bisa diambil oleh penonton, terutama keluarga. Balik lagi, kebanyakan memang orang bahas yang paling berharga, bahas yang paling penting itu adalah keluarga. Sekarang Anda penasaran, Kak Eri Susan kalau di keluarga itu dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Di keluarga ya, aku tuh orangnya rame, jahil, banyak makan, nakal, nggak bisa diem, ya gitulah. Gitu ya? Terus? Beda nggak sih sama Kak Eri Susan yang dikenal sama publik? Kalau di publik, sebenarnya aku tidak berusaha merubah jati diriku seperti apa, tapi lebih kepada ketika, ya aku kalau yang di rumah ya, aku ingin jadi diriku sendiri. Ketika aku di panggung, aku seorang performer, ya, jadi ada hal-hal juga yang harus aku jaga gitu. Jadi otomatis ada sedikit perbedaan, tapi nggak yang signifikan. Oh gitu. Tetap ya Eri Susan seperti Ya apa adanya, apa adanya. Nggak yang lebay-lebay gimana, karena emang nggak bisa lebay-lebay juga. Nah tadi kan nanyanya Kak Eri Susan di pandang keluarga seperti apa, di keluarga seperti apa. Sekarang Anda mau penasaran juga, keluarga Kak Eri Susan tuh keluarga yang seperti apa sih? Keluargaku tuh keluarga yang sederhana, demokratis, punya 2 anak, aku yang bungsu, yang kedua. Ya gitu, maksudnya ya biasa aja, seperti layaknya keluarga. Maksudnya nggak yang, tapi memang kita tuh keluarga seni gitu. Oh, jadi memang seni, betul ada seni, darah seni gitu. Sederhana seperti apa sih? Sederhananya gini, keluargaku tuh dulu kayak pernah ikut satu ini apa ya, makanya kenapa aku bilang keluarga seni, karena sebenarnya bapakku tuh seniman. Dia itu seorang, sebenarnya dulu almarhum itu
Angkatan Laut ya. Bapak itu angkatan laut, terus terus nggak tahu dari mana gitu tiba-tiba jadi seorang komedian lawak di zamannya ya. Terus kita pernah ikut satu grup tradisional, kesenian tradisional. Kalau di Jawa Timur itu namanya ludruk, jadi kayak semacam ketoprak gitu lah ya. Nah di situ bapakku ngelawak, kakakku nyanyi, aku nyanyi gitu, kurang lebih kayak gitu. Terus Bunda juga ngebantu bapak gitu, maksud ngebantu untuk perekonomian kita dengan kayak berjualan rokok, kacang dan sebagainya yang dia bikin sendiri. Jadi kehidupannya tuh pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selalu pindah? Selalu berpindah. Karena tugas? Iya, karena pekerjaan itu tadi gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gypsy ya kita ya. Gypsy itu apa ya? Gypsy itu yang tidak menetap di satu tempat, karena dia berpindah-pindah. Nomaden kan? Nah, iya kan ya. Aku juga lupa. Kurang seperti itu, makanya cuman aku bersyukurnya gini, aku nggak tahu apakah itu sebuah kelainan atau apa, aku nggak ngerti. Jadi kalau di lingkungan grup kesenian itu yang tradisional yang diikuti tadi ludruk itu, siapapun yang bekerja di sana itu makanan itu kan ditanggung oleh si pemilik acara itu. Jadi semua makan sama, ikannya, lauknya apa semuanya sama. Tapi aku bersyukurnya dari zaman susah banget dulu, tapi aku nggak pernah ngerasain susah gitu. Ya itulah orang tua yang luar biasa ya. Maksudnya gini, karena ibu aku tuh tahu banget aku nggak bisa makan nasi yang ada gabah. Itu kalau udah ketemu gabah satu aja itu bisa seminggu nggak makan tuh, masih diinget-inget. Jadi kalau yang lain cuma makan ikan asin, berasnya juga beras perak yang gitu-gitu, aku tuh harus pulen, harus bersih, minimal telur, ada ayam. Dan itu lagi kondisi susah. Kok bisa? Nah itu luar biasa. Aku nggak tahu tuh bagaimana si Bunda bisa menyisihkan rezekinya itu melalui yang lain-lain. Tapi itu Kak Eri sendiri yang makan kayak gitu? Kakakku nggak makan gitu. Orang tua? Orang tua juga enggak. Mereka semua makan jatah. Aku enggak, aku dimasakin sendiri. Menurut Kak Eri kenapa bisa? Iya, kita bisa bilang dispesialkan kan? Iya, ya mungkin karena itu orang tua kan tahu, maksudnya dia pengen kan anaknya sesusah apapun mereka pengennya anaknya jangan ngerasain susah. Gitu. Terus ditambah lagi apalagi dia tahu hal-hal yang tidak disuka oleh anaknya, kan dia nggak mau anaknya juga jadi kurus, dia pengen anaknya bertumbuh dengan benar kan kayak gitu. Iya benar. Jadi ya diusahakan lah gitu, kurang lebihnya seperti itu. Itu berkesan banget sih sampai sekarang. Iya ya, berarti orang tua Kak Eri itu sosoknya seperti apa? Kok bisa berjuangnya? Iya, Kak Eri kan bilang kondisi susah, tapi bisa ngasih Kak Eri makanan, asupan yang terbaik, walaupun mereka sendiri nggak ngerasain yang seperti itu. Bunda itu orangnya sangat sederhana, supel sama siapa aja, berani lagi gitu ya, sejauh prinsip yang diyakininya benar. Jadi aku bertumbuh di keluarga yang seperti itu. Bisa dibilang saat itu orang tua aku berpisah, gitu ya, sudah bercerai. Jadi aku ikut sama Bunda. Nah, yang aku tahu memang Bunda ini orangnya sangat pekerja keras. Sebisa mungkin hal-hal yang sekiranya dia nggak pengen anaknya alami, jangan sampai dia alami gitu. Makanya dulu tuh nggak pernah ngerasain yang namanya sakit atau sedih atau apa, aku nggak ngerti gitu. Itu hanya Bunda yang bahkan sampai proses menuju ke Jakarta pun saat itu perjuangan seorang ibu itu luar biasa sampai sekarang aku ingat dimana kita naik kereta ekonomi, maksudnya mengorbankan perasaannya untuk berpisah dengan kakak untuk membawa aku ke Jakarta untuk istilahnya mengadu nasib ya gitu. Dengan uang yang pas-pasan kita naik kereta, kita hanya bisa naik kereta ekonomi,
kita nggak mau publisit, dan saat itu aku capek, aku dipangku sama bunda, hanya beralas koran di depan toilet kereta gitu, dan kita nggak tahu di Jakarta, nggak tahu mau akan ketemu siapa, nggak punya saudara, tapi mujizatnya ya, memang benar adanya ketika orang itu ada niat untuk berusaha dengan niat yang positif, pasti akan ada jalan. Di kereta aku ketemu satu orang, di mana orang ini yang sering ngelihat aku nyanyi saat aku keliling di daerah Jawa Tengah. Kebetulan saat ini udah meninggal orangnya, beliau sudah meninggal. Jadi namanya Om Aris. Nah, saat itu ketemu di kereta, nggak tahu mungkin udah jalannya Tuhan, terus aku dititipin di rumah tantenya di Pasar Minggu. Kebetulan banget. Ya, dititipin, dan keluarga di Pasar Minggu itu keluarga yang berada, yang punya anak 4. Terus aku dikasih satu kamar, tinggal di sana. Tapi tahu lah ya, rasanya tetap aja yang namanya menumpang, kita harus tahu diri. Nah kalau itu lagi-lagi itu maksudnya aku nggak ngerasain, maksudnya luar biasanya ibu aku itu di sana, padahal dia punya asisten rumah tangga itu ada 4. Tapi sebelum asisten rumah tangga itu bangun 4-4-nya, ibuku tuh udah jam 3 tuh udah bangun, udah ngepel, udah sampai mohon maaf pakai dalam, si asisten rumah tangga udah cuci semuanya, udah bersih. Jadi maksudnya perjuangannya seperti itu. Perjuangan berat. Nah tadi ibu, sosok ayah seperti apa? Sama bapak itu, Oh bapak. ya kalau aku manggilnya bapak. Oh bapak. Jadi bapak itu orangnya sebenarnya juga keras, tapi sekeras-kerasnya bapak, dia itu nggak pernah, seingat aku nggak pernah sekalipun mukul gitu ya, yang sampai kena ke badan gitu. Hanya untuk kayak dulu tuh orang tua itu kan suka pakai apa itu, ikat pinggang yang kayak dari kulit dari pelana kuda itu kan, tebal tuh. Itu paling ya hanya nakut-nakutin doang, dia pukulin kemana, ke kursi, tapi dengar bunyinya udah takut, tapi nggak pernah yang namanya mukul secara langsung gitu ke aku. Tujuannya supaya anaknya disiplin. Mungkin karena bawaan kan bapak juga, pertama laki-laki, kedua pernah jadi angkatan militer, jadi mah disiplin banget. Terus yang bikin aku jadi berkaca-kaca sekarang, memang sejak berpisah aku tidak terlalu dekat sama bapak gitu. Karena memang kehidupannya bapak ada di Jawa Timur. Karena sudah pisah? Iya, karena udah pisah kan sudah punya keluarga lagi. Ya paling ya kalau pas kebetulan ke Jakarta aja gitu, ketemu itu, terus paling kebutuhannya apa, ya biasanya aku suka belanjain apa gitu. Sampai satu momen dengan kabar itu gitu. Aku sakit terus. Bapak ini orangnya nggak pernah video call gitu, karena agak-agak gaptek juga gitu. Kalau sedih gini jadi pengen ketawa ini. Gitu, jadi ada satu momen di mana tiba-tiba bapakku tuh video call. Terus tiba-tiba aku lihat dia tuh pengen bapakku video call gitu. Terus pas aku telepon, ternyata bapak dalam kondisi sakit gitu. Dia bilang, bapak lagi kurang sehat ini, gini-gini, bapak nggak tahu kenapa. Oh iya pak, ya udah gini, aku atur waktu ya sama kakak gitu, nanti kita kesana gitu, kita ke rumah sakit, kita periksain rumah sakit apa gitu. Masih bisa ngobrol jelas, sangat jelas ngobrolnya, belum yang sakit parah gitu. Terus ya udah, aku bilang bahwa saat itu, soalnya aku masih ada acara di Makassar pak, tapi Makassar itu masih 1 jam lagi naik pesawat. Waktu itu kemana ya, aku lupa. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Kayaknya bapak tuh baru 3-4 tahun terakhir itu gitu. Jadi gitu. Jadi ya udah, terus tiba-tiba pada saat berangkat ke Makassar, aku ditelepon katanya, Eri, bapak koma gitu. Aduh rasanya tuh jantung kayak mau copot gitu. Sementara kan kita tahu ya kalau kerjaan kita seni
seniman itu kan kerjaan kita menghibur orang gitu. Bagaimana secara manusia, secara logika nggak mungkin kita bisa membuat orang senang, membuat orang ketawa sementara kita sendiri hatinya lagi kayak gitu. Tapi gitu. apa yang kakak lakuin saat itu? Saat itu posisinya aku lagi mau JR, jadi memang aku sempat bengong, aku nangis lama gitu, aku cuma minta waktu sebentar gitu. Sampai akhirnya aku agak tenang, aku menguatkan diri gitu, karena biar gimana pun ya kita tahu kita tetap harus profesional. Orang tidak mau tahu kita lagi sakit, orang nggak mau tahu hati kita lagi hancur, orang nggak mau tahu pikiran kita lagi galau atau bagaimana gitu. Dan mereka nggak berhak tahu juga gitu. Itu tanggung jawab kita, profesionalitas kita. Ya udah, akhirnya aku kuat-kuatin gitu, aku JR dengan lagu-lagu yang happy gitu kan. Tapi sebentar dalam hati itu, aduh itu rasanya luar biasa, nggak enak banget. Sampai malam ketika perform, aku masih menguatkan diri sampai terakhir. Harusnya besoknya aku tuh pulang ke Jakarta dulu gitu. Akhirnya karena kondisi bapak koma itu, aku minta diupayakan bagaimana caranya dari Makassar aku bisa langsung ke sana. Bisa langsung ke Surabaya. Nah ya udah, akhirnya dapat tiket first flight. Ya udah, begitu sampai di Surabaya, ya jujur aja begitu melihat kondisi bapak di rumah sakit di kamar terkapar dalam kondisi koma, satu hal yang tidak diinginkan semua anak dimanapun. Jadi itu sampai sekarang masih kebayang, rasanya sedih gitu, karena baru kemarin gitu ya masih video call mau jelas kok tiba-tiba koma, padahal dia nggak ngerti gimana lah gitu. Dan itu masih di rumah sakit daerah, bukan di Surabayanya banget gitu. Belum tahu sakit apa? Awalnya itu aku lupa ya. Yang pasti itu hanya dari penyakit ringan sebenarnya, hanya karena salah penanganan di puskesmas pada akhirnya membuat penyakit itu menjadi parah gitu. Akhirnya ya udah, waktu kayaknya cepet banget gitu. Aku jujur aja nggak tahu jelas penyakit bapakku itu kenapa. Yang pasti saat itu aku minta bapak dirujuk ke rumah sakit di Surabaya gitu untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik gitu. Nah ternyata dalam prosesnya ketika aku sampai, aku melihat bapakku begitu, aku cuma bisa ngobrol di telinganya gitu, bapak ayo dong bangun gitu. Bapak pernah bilang kangen sama aku, bilang bangun Pak gitu, jangan kayak gini ya, bapak harus sehat. Nanti kalau nggak sehat, bapak mau kemana aja gitu, mau kemana aja, mau ngapain aja, mau makan apa juga ayo gitu, harus semangat dan sebagainya gitu. Cuman nggak ada reaksi apa-apa gitu. Cuma aku nggak tahu kenapa, cuma ada air mata di ujung matanya gitu. Terus udah kurang lebih sekitar adalah kali sekitar 20-25 menit gitu ya. Terus saking seseknya gitu, aku kayaknya aku kayak butuh udara dulu deh sebentar gitu. Akhirnya aku keluar gitu, sebentar, baru ambil nafas sebentar gitu ya, baru begitu kayaknya untuk menenangin diri gitu, karena biar gimana pun aku juga pengen kuat gitu di depan bapak gitu, bukannya malah bikin bapak sedih. Itu pas baru keluar begitu, ya dia cari, gimana gitu bapak gitu. Terus pas aku masuk, belum masuk ke kamar, kakakku udah di luar, udah nangis lepas gitu. Aku bilang aduh gitu, ternyata aku dapat bapakku udah nggak ada gitu. Di situ aku peluk, aku nangis dan sebagainya gitu. Maksudnya apa ya, kayak ada rasa penyesalan gitu, maksudnya nggak punya cukup banyak waktu buat bapak gitu. Kenapa ada sesuatu yang belum sempat Kak Eri lakuin, atau ada sesuatu yang belum sempat Kak Eri kasih tahu? Kenapa sempat menyesal? Ya, kalau ditanya, bapak juga nggak pernah minta apa sih. Atau niatan? Nggak ada sama sekali, bapak tuh nggak pernah punya niatan apa-apa ngobrol. Dia ketemu anaknya dia udah seneng gitu. Dia Maksudnya Kak Eri kalau aku normalnya sih namanya anak kan pengen bagian orang tua ya. Walaupun dia udah berpisah, tetap aja bapak adalah bapak, ibu adalah ibu gitu. Jadi yang aku sesali itu menjelang kepergiannya,
gitu untuk bisa kayak jalan gitu, nikmatin waktu sama bapak itu, karena hidup kan harus sering sama bunda. Ya kayak gitu sih. Jadi aduh, cengeng banget, tapi itu memang itu mengejutkan banget kok itu, sampai terakhir ketika bapak di apa belum dikafanin ya, baru ditutup mau dibawa ke mayat lagi, aku tuh kayak masih bengong gitu, itu siapa ya gitu, kayak gitu, itu bapak Uli gitu, apa ya gitu, kakinya masih kelihatan, tuh aku samperin, aku pegang kakinya, aku masih ada, bapakku itu belum mati loh, aku bilang gitu. Jadi jangan gitu, udah gitu. Ya udah, sampai akhirnya ketika dikuburkan, aku malah nggak bisa nangis di kuburan itu, aku cuma diam gitu. Tapi kayak masih nggak percaya karena cepet banget gitu, cepet banget. Terus pas akhirnya aku harus break dari pekerjaan, cuma nggak bisa lama-lama. Akhirnya pas hari ketiga aku harus balik ke Jakarta, aku sempetin ke kuburan lagi untuk melihat bapak itu. Aku disitulah tangis kencang, baru sadar gitu, ya ampun, bapak udah nggak ada, udah yakinnya kayak gitu. Terus apa ya, buat aku pribadi tuh itu menimbulkan satu trauma gitu, trauma. Jadi sekarang aku tuh sekarang kalau dulu ya, kalau dengar kabar kayak ada orang udah meninggal, itu udah meninggal gitu, gue tuh oh ya gitu, ya udah gitu. Tapi kalau sekarang aku sejak tahu proses bagaimana bapakku sampai menjelang ajalnya, terus udah nggak ada, tahu rasa sedihnya, sakitnya, keduanya semuanya campur aduk. Jadi sekarang siapapun yang meninggal, even aku nggak kenal, aku bisa sedih gitu, sedih walaupun iya, walaupun ya tahu semua tidak akan kembali. Kayak gitu, maksudnya jadi lebih sensitif dengan hal kayak gitu. Itu sih deh. Ya, Aduh, jadi nangis. Tapi berhasil ya, air mata itu ya? adalah sebuah kejujuran. Air mata itu adalah sebuah kejujuran. Tapi sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat Carrie. Seorang Eri Susan yang dikenal sebagai seorang penyanyi, seorang entertainer. Dan semua penonton mungkin banyak yang belum tahu. Kadang-kadang di panggung kita kadang-kadang nggak sengaja, seprofesionalnya kita, kadang-kadang kita nggak sengaja ngelakuin sebuah kesalahan. Ya. Tapi kalian harus tahu adalah pekerjaan seorang entertainer, penyanyi, penghibur itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Salah satu contoh dari Kak Eri Susan menggambarkan gimana perasaannya saat perasaannya hancur, keadaan orang tua lagi koma. Gimana caranya supaya kelihatan happy, gimana caranya supaya kelihatan bisa tetap menghibur orang lain, dan itu perjuangan perang batin yang luar biasa sekali. Karena yakin semua pekerjaan juga punya tantangan masing-masing, tapi alangkah lebih baiknya, terutama sekarang di zaman media sosial, banyak sekali orang yang dengan mudahnya menuliskan, melontarkan kata-kata yang mungkin sangat-sangat menyakiti hati orang lain, dan kalian tidak pernah tahu kehidupan di balik layar, kehidupan asli dari seseorang itu kalian tidak pernah tahu. Jadi sebisa mungkin media sosial itu bukan tempat untuk ajang untuk mencemooh orang, bukan ajang untuk mengeluarkan pendapat seenak udel aja gitu. Padahal media sosial itu juga digerakkan oleh manusia, punya hati nurani, yang baca juga manusia. Sebisa mungkin kalian bisa empati gitu. Sebisa mungkin kalian bisa memahami bahwa semua pekerjaan, semua yang kita lakukan itu juga ada alasan, itu juga punya tantangan, dan itu kalian banyak yang nggak tahu. Di balik seorang yang di depan TV, oh enak ya cuma nyanyi doang, enak ya cuma hihi doang dikasih duit, gimana? Di dalam sini kalian nggak pernah. Betul. Jadi baiknya memang dipergunakan secara positif, Yes. ya kan? Dipakai untuk mensupport atau motivasi orang, itu mungkin akan lebih baik, Yes. gitu ya kan? Benar gitu. Bener ya? Karena manusia itu tidak punya hak untuk menghakimi. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Orang tuh nggak berhak untuk menghakimi. Karena kalau berbicara tentang baik buruknya seseorang, itu adalah tanggung jawab pribadi dia sama yang di atas gitu. Jadi ya seperti itu. Saling menghormati lah ya. Tepuk tangan lagi ah. Ini serius banget segmen 3, aduh serius banget. Kak Eri, jadi semua bintang tamu yang hadir di Canda itu
harus menunjukkan ekspresi yang paling jelek yang nggak pernah dilihat sama semua orang sebelumnya. Ya, isu ya. Isunya sampai ke bulu mata. Kok isu yang malah dikit. Oke Kak Eri, aku penasaran. Apa? Sejelek apa Kak Eri bisa? Ini aja udah jelek, udah dari semuanya. Mau suruh jelek gimana lagi sih Pokoknya Randa? Kak Eri harus siapin ekspresi yang terjelek yang nggak pernah dilihat sama orang sebelumnya. Kak Eri boleh lihat kamera sebelah sana dan nanti aku hitung 1 sampai 3. Kak Eri pasang ekspresi paling jelek ya. Ready? Oke. 1, 2, 3. Oke. Aduh, Randa senang banget. Kak Eri, makasih banyak ya. Sama-sama. Makasih banyak, aku udah diperbolehkan main ke rumah, udah boleh seneng banget. undang Kak Eri di Canda dan Randa dan juga Kak Eri Susan. Pastinya kita terima kasih udah nonton video ini. Semoga bisa mengambil hikmah dan pelajaran baik yang bisa diambil buat kalian semua, dan tentunya yang kurang baik silahkan disingkirkan. Juga Randa dan Kak Eri, mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan kesilapan terhadap perilaku kita, mungkin kami mohon maaf. Randa dan tim MF Production mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di tayangan berikutnya. Dadah!